Kita lanjutkan ke penalisasi. Setelah menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana atau yang disebut sebagai kriminalisasi, yang kemarin saya sampaikan adalah proses menjadikan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Maka langkah selanjutnya setelah dilakukan kriminalisasi adalah menentukan sistem pemidanaan yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Yang namanya tindak pidana itu pasti ada ancaman pidananya. Kalau tidak diancam dengan pidana, maka tidak disebut sebagai tindak pidana. Maka proses kriminalisasi berakhir dengan penalisasi, penentuan sistem pemidanaannya yang digunakan atau dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Itulah yang disebut sebagai penalisasi. Dari kata penal, penal itu artinya pidana. Ya, penalisasi itu meliputi 3 hal. Yang pertama, penalisasi itu berupa penentuan jenis pidana atau biasa disebut dengan strafsort. Jenis pidana yang bagaimana? Jenis pidana ya sesuai dengan yang ada dalam pasal 10 KUHP. Ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Pidana pokok itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta ditambah dengan pidana tutupan, khusus untuk kejahatan politik. Kemudian juga ada pidana tambahannya. Oleh karenanya maka tahap pertama dalam melakukan penalisasi adalah penentuan jenis pidananya. Suatu perbuatan yang dijadikan sebagai tindak pidana itu akan diancam dengan jenis pidana mati atau jenis pidana penjara atau jenis pidana kurungan atau jenis pidana denda. Itu merupakan strafsort, penentuan jenis pidananya. Kalau dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, ancaman pidananya adalah pidana, penjara, dan denda saja. Tidak ada ancaman pidana yang lainnya. Itu merupakan jenis pidana yang diancamkan. Setelah itu maka ditentukan bobot pidananya atau strafmat. Kalau diancam dengan jenis pidana penjara, maka bobotnya berapa? Apakah mau ditentukan minimalnya atau tidak ditentukan berarti ikut KUHP yaitu 1 hari. Maksimalnya berapa? Apakah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun atau lebih maupun kurang? Itu adalah penentuan bobot pidananya. Misalnya barang siapa melakukan perbuatan tertentu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Itu merupakan bobot. Jenisnya itu pidana penjara, bobotnya maksimal 6 tahun. Itu strafmat. Sama halnya dengan denda. Diancam dengan pidana denda paling banyak 1 miliar. Jenis pidananya apa? Denda. Bobot pidananya maksimal 1 miliar. Kemudian yang ketiga, penentuan pelaksanaan pidana atau straf modusnya. Misalnya ketika pidana denda tidak dibayar, maka bagaimana? Maka kalau pidana denda tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, maka diganti dengan pidana kurungan. Paling lama 6 bulan atau kalau ada pemberatan bisa sampai 8 bulan. Oleh karenanya maka setiap ada putusan pidana denda oleh majelis hakim, maka selalu ada subsidiarnya. Subsidiar itu maksudnya kalau tidak dibayar maka penggantinya apa? Karena pelaksanaan pidana denda itu secara sukarela. Kalau terpidana tidak mau bayar denda, ya tidak bisa dipaksa, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Itulah yang disebut sebagai subsidiar. Biasanya dalam putusan hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Artinya kalau denda 20
juta tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Ini misalnya terkait dengan penentuan pelaksanaan pidana atau straf modus. Atau terkadang dalam undang-undang pidana di luar KUHP itu ditentukan ada pidana minimum khususnya. Misalnya dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu ada pidana penjara minimalnya. Misalnya pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Itu terkait dengan tindak pidana pasal 2 ayat 1 misalnya, yang di dalamnya ada unsur kerugian terhadap keuangan negara. Yang menjadi persoalan adalah ketika kerugian keuangan negaranya terlalu kecil. Misalnya pernah ada kasus korupsi di mana kerugian keuangan negaranya hanya 150.000. Apa iya dia akan dijatuhi pidana penjara 4 tahun? Itu kan minimalnya ditentukan dalam undang-undang. Maka dalam kasus yang demikian itu, ketentuan pidana minimum khusus mestinya dapat disimpangi, yaitu ada di dalam penentuan pelaksanaan pidana atau straf modus. Ini tahapan di dalam penalisasi, yaitu penentuan jenis pidananya atau strafsort. Kalau sudah maka ditentukan bobot pidananya, strafmat, dan terakhir ditentukan pelaksanaan pidananya atau straf modus. Ya, bagaimana prinsip-prinsip dalam penalisasi? Kemarin dalam kriminalisasi juga ada prinsip-prinsip tertentu. Misalnya perbuatannya harus menimbulkan korban dan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan seterusnya. Itu merupakan prinsip dalam kriminalisasi. Sementara prinsip dalam penalisasi, yang pertama adalah prinsip ekonomis. Dalam menentukan pidana harus mempertimbangkan efektivitas sanksi pidananya. Suatu pidana dapat dikatakan ekonomis apabila benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pencegah dan tidak justru menimbulkan bahaya yang lebih besar atau merugikan. Jadi yang harus diperhatikan ketika pembentuk undang-undang menentukan jenis pidana, bobot pidana, pelaksanaan pidana, maka efektivitas itu sangatlah penting. Kira-kira jika perbuatannya jenisnya begini, maka ancaman pidana yang efektif atau yang punya daya cegah sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya bagi yang sudah dihukum, atau tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan bagi yang belum melakukan perbuatan terlarang. Akan berbeda misalnya sanksi bagi orang yang tidak membayar pajak dengan orang yang melakukan pembunuhan. Karena karakteristik pelakunya tentu berbeda. Sehingga pidana yang efektif juga akan berbeda. Untuk tidak pidana pajak, yang lebih efektif barangkali adalah pidana denda. Karena apa? Terkait dengan finansial. Orang tidak membayar denda itu karena dia kebanyakan karena tidak mau kehilangan uang. Karena dia ketakutan kehilangan uang sehingga ancaman pidana denda itu lebih menakutkan bagi dia daripada pidana penjara. Beda halnya dengan kasus pembunuhan. Orang yang melakukan pembunuhan itu berarti dia punya sifat jahat. Sehingga perlu dibina. Kalau pidananya denda, itu nggak efektif. Tapi pidananya penjara, agar dia bisa dibina, sehingga bisa kembali ke tengah masyarakat menjadi orang yang baik. Ini prinsip ekonomis, jadi harus dipertimbangkan kira-kira sanksi yang bagaimana yang efektif di dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Nah, pencegahan itu bisa dua, bisa special prevention, bisa general prevention. Special prevention ini agar orang yang sudah dipidana tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Maka itu efektif dalam arti special prevention atau prevensi khusus. Tapi ada juga general prevention, prevensi atau pencegahan yang bersifat umum. Ketika ada terdakwa dijatuhi pidana, maka masyarakat yang mengetahui dia
akan tercegah untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Karena melihat orang dijatuhi pidana yang demikian. Maka dia tidak akan ikut-ikutan melakukan perbuatan itu. Yaitu namanya general prevention. Yang kedua, yang harus diperhatikan dalam penalisasi adalah prinsip humanistis. Sekalipun yang namanya sanksi pidana itu harus dipertimbangkan efektivitasnya, tetapi tidak juga boleh menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Karena pidana itu ya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab bagi si pelanggarnya. Serta dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup di dalam masyarakat. Tidak boleh ada penghukuman yang melanggar harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Misalnya sanksinya diarak keliling kampung dalam keadaan bugil. Itu namanya sanksi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Harusnya sanksi itu yang memperlakukan manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek. Artinya manusia itu juga dilekati oleh hak sekalipun dia sebagai orang yang bersalah. Dan juga sanksi itu harus membangkitkan kesadaran bagi pelaku mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat. Sehingga setelah dia menjalani sanksi, dia akan menjadi orang yang baik. Dia menyadari akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup di dalam masyarakat. Ini paling tidak dua prinsip dalam penalisasi atau dua prinsip yang harus diperhatikan ketika dilakukan penalisasi atau proses menentukan jenis pidananya, bobot pidananya, maupun pelaksanaan pidananya. Nah, yang terakhir sebagai tambahan juga yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah pidana harus sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan, serta sebanding pula dengan korban yang ditimbulkan akibat kejahatan itu. Jadi pengancaman sanksi pidana itu tidak boleh emosional, tapi tetap harus berprinsip pada keadilan. Artinya apa? Pidana yang dijatuhkan itu ya sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Menjadi tidak sebanding misalnya orang yang menimbulkan kematian bagi orang lain secara tidak sengaja, naik motor, nabrak, mati. Kok diancam dengan pidana lebih berat dibanding dengan ketika orang dengan sengaja membunuh orang lain? Ya, kalau itu terjadi maka itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Karena apa? Pidananya tidak sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan yang terjadi. Nah, bisa dilihat pula dari korban yang ditimbulkan. Kalau korbannya lebih besar, mestinya ancamannya lebih berat dibanding dengan perbuatan yang menimbulkan korban dalam skala yang kecil. Ya, dalam menentukan prinsip pidana yang adil bisa digunakan prinsip proporsionalitas. Kesebandingan. Yang ini merupakan bagian dari ajaran teori retribusi modern. Nah, teori retribusi itu adalah teori pembalasan. Proporsionalitas itu bagian dari teori pembalasan. Karena apa? Karena perbuatan yang tidak terlalu kejam, maka dibalasnya dengan sanksi yang kecil atau ringan. Kemudian perbuatan yang kekejamannya itu sangat besar, maka diancam dengan sanksi yang berat. Itu prinsip proporsionalitas. Maka merupakan bagian dari ajaran retribusi modern. Dalam mata kuliah hukum pidana kan sudah dijelaskan tujuan pemidanaan salah satunya adalah pembalasan yang sesuai dengan teori retributif atau teori pembalasan. Di mana orang yang melakukan kejahatan itu kenapa dijatuhi pidana? Ya karena harus dibalas. Ya prinsip proporsionalitas ini kan terkait dengan pembalasan. Yang ringan dibalas dengan ringan, yang berat dibalas dengan berat. Ya bagaimana ajaran teori retribusi modern? Ada dua ajaran teori retribusi modern.
Yang pertama, proporsionalitas kardinal atau cardinal proportionality. Apa itu penentuan pidana harus ditentukan berdasarkan besarnya serangan atau keseriusan perbuatannya. Jadi kalau serangannya besar, perbuatannya serius, bahayanya besar, maka ancaman pidananya besar. Kalau serangannya itu ringan, korbannya itu sedikit atau ringan, kemudian bahayanya juga kecil, maka ancaman pidananya ringan. Inilah proporsionalitas kardinal, cardinal proportionality. Kemudian yang kedua adalah proporsionalitas ordinal atau ordinal proportionality, yaitu penentuan pidana harus diperbandingkan dengan tindak pidana lain yang mirip. Misalnya apa? Sama-sama menghilangkan nyawa orang lain. Harus diperbandingkan perbuatan yang tidak disengaja kemudian menimbulkan kematian bagi orang lain dengan perbuatan yang memang disengaja dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. Dibandingkan. Oh, kalau karena kealpaan harusnya lebih ringan dong. Tapi kalau perbuatannya dilakukan dengan sengaja, harusnya pidananya lebih berat. Nah, perlunya ada perbandingan terhadap tindak pidana lain yang mirip. Jangan sampai nanti ancaman pidananya menjadi tidak proporsional. Misalnya yang kealpaan diancam dengan pidana yang lebih berat dibanding dengan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Ini proporsionalitas ordinal. Jadi pembentuk undang-undang ketika dia ingin menentukan suatu pemidanaan bagi suatu perbuatan tertentu harus didasarkan pada 3 prinsip utama. Yang pertama adalah prinsip ekonomis atau memperhatikan efektivitasnya. Yang kedua adalah prinsip humanitas atau prinsip yang berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga prinsip keadilan atau prinsip kesebandingan, proporsionalitas. Di mana proporsionalitas itu bisa dilakukan dengan proporsionalitas kardinal dan proporsionalitas ordinal. Menentukannya berdasarkan pada besarnya serangan atau keseriusan perbuatannya dan diperbandingkan dengan tindak pidana lain yang mirip. Ya, keseriusan dari suatu perbuatan bisa dilihat dari beberapa faktor. Kan tadi ancaman pidananya disesuaikan dengan keseriusan perbuatannya. Semakin serius perbuatannya, ancamannya harusnya semakin berat. Semakin ringan keseriusan dari perbuatannya, maka ancaman pidananya mestinya lebih ringan. Dan untuk melihat ini perbuatannya lebih serius atau tidak dibanding perbuatan yang lain, maka bisa dilihat dari beberapa faktor. Faktor yang pertama bisa dilihat dari sikap batinnya. Sengaja atau alpa. Kalau sengaja berarti lebih serius dibanding dengan kealpaan. Misalnya yang tadi saya contohkan, ada orang lain mati. Yang satu disebabkan karena kesengajaan, yaitu pembunuhan, berarti 338. Yang satu mati karena adanya kealpaan, tertabak motor. Berarti kealpaan mengakibatkan matinya orang lain, 359. Dari sisi sikap batin pelakunya, maka yang lebih serius adalah perbuatan yang disengaja menimbulkan kematian bagi orang lain atau pembunuhan. Jadi harus dilihat perbuatannya ini mensyaratkan kesengajaan atau kealpaan, maka ancamannya itu nanti akan berpengaruh. Kemudian yang kedua, objek atau sasaran yang dilindungi oleh hukum. Perbuatan atau tindak pidana itu di dalamnya pasti mengandung tujuan tertentu untuk melindungi suatu objek atau sasaran. Misalnya, kenapa sih dilarang ada pembunuhan? 338. Karena ada objek yang hendak dilindungi. Apa objek yang hendak dilindungi? Nyawa. Kenapa sih pencurian itu diancam dengan pidana? Karena ada yang hendak dilindungi objeknya atau sasarannya. Apa? Harta. Yang mana yang lebih serius? Yang objeknya nyawa atau objeknya harta?
Tentu yang lebih serius adalah yang objeknya nyawa. Maka ancaman pidana pembunuhan itu lebih berat dibanding dengan pencurian. Kenapa? Karena objek yang hendak dilindungi dalam pembunuhan adalah nyawa, sementara objek yang hendak dilindungi dalam pencurian adalah harta. Nah, nyawa itu lebih penting dibanding dengan harta. Karena itulah ketika objek dari suatu perbuatan itu adalah nyawa, maka berarti keseriusan dari perbuatannya lebih tinggi dibanding dengan perbuatan yang objeknya atau sasarannya adalah harta. Kemudian yang bisa digunakan untuk melihat mana yang lebih serius perbuatannya adalah cara yang dipakai untuk melakukan kejahatannya. Misalnya pencurian biasa, 362. Pencurian umum. Kemudian ada pencurian disertai dengan kekerasan. Jadi dia mencuri tetapi cara mencurinya itu dengan kekerasan. Ya dilihat dari cara yang digunakan, maka pencurian yang disertai dengan kekerasan itu lebih serius dibanding dengan pencurian yang tanpa disertai dengan kekerasan. Kemudian yang keempat, situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan. Misalnya pencurian biasa, 362, ini pencurian umum. Tapi ada juga pencurian yang dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu. Misalnya pada waktu terjadi kebakaran atau bencana. Ya, ancaman pidananya tentu mestinya dibedakan. Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran atau bencana itu lebih serius dibanding dengan pencurian pada situasi dan kondisi normal. Kemudian bisa juga dilihat dari faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap korbannya. Ini berarti yang dilihat adalah kepentingan korban. Nah, yang contoh tadi misalnya nyawa dengan harta itu juga bisa dilihat dari sisi korban. Korban nyawa, korban harta. Maka lebih serius yang perbuatannya menimbulkan korban nyawa dibandingkan dengan perbuatan yang menimbulkan korban harta. Ini beberapa faktor untuk menilai perbuatan itu lebih serius dibanding dengan perbuatan yang lain atau tidak. Nah, yang keenam adalah kedudukan pelaku dan korban. Nah, kedudukannya misalnya kedudukan pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pejabat karena dia menyalahgunakan kewenangan. Tentunya lebih berat dibanding dengan perbuatan serupa tetapi yang melakukan bukan orang yang menyalahgunakan kewenangan, dia bukan pejabat. Ya berbeda ancaman pidananya. Contohnya apa? Penggelapan. Penggelapan biasa dengan penggelapan dalam jabatan mestinya lebih serius penggelapan dalam jabatan. Masuk dalam kategori korupsi. Misalnya apa? Seorang pegawai negeri membawa uang negara. Dia pakai untuk berbelanja. Ini penggelapan dalam jabatan. Mestinya ancamannya lebih berat dibanding dengan penggelapan biasa. Saya pinjam pulpen, pulpennya nggak saya kembalikan. Atau saya jual pulpennya. Itu namanya penggelapan biasa. Ya, dilihat dari kedudukan pelakunya, mestinya lebih serius penggelapan dalam jabatan dibandingkan dengan penggelapan biasa. Ya, sama halnya dengan korban. Pembunuhan yang korbannya itu presiden, mestinya itu dianggap lebih serius dibanding dengan pembunuhan yang korbannya itu masyarakat biasa. Maka untuk pembunuhan terhadap presiden, pasal yang digunakan adalah makar. Makar dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden. Kalau terhadap orang biasa, 338, pembunuhan biasa. Nah, makanya maka dari sisi korbannya juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk melihat perbuatan itu lebih serius atau tidak dibanding dengan perbuatan yang lainnya. Nah, ini beberapa faktor yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melihat perbuatan itu lebih serius dibanding dengan yang lain atau tidak. Implikasinya perbuatan yang dinilai serius akan diancam dengan pidana yang lebih berat dibanding dengan pidana yang tidak lebih serius dibanding dengan perbuatan yang tadi. Ya.
Kepentingan korban yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan bobot pidana adalah sebagai berikut. Tadi kan salah satunya, perbuatan itu dianggap lebih serius dibanding dengan perbuatan yang lain bisa dilihat dari kepentingan korban yang hendak dilindungi. Nah, tadi misalnya yang saya contohkan adalah korban nyawa. Mestinya kan lebih berat dibanding dengan korban harta. Nah, ini yang pertama adalah kepentingan masyarakat yang hendak dilindungi. Misalnya kejahatan terorisme. Terorisme yang menimbulkan banyak korban dari nyawa itu lebih serius dibanding dengan kejahatan pembunuhan. Kenapa? Karena korban dari terorisme itu lebih luas dibanding dengan pembunuhan. Kemudian kepentingan negara misalnya yang tidak dilindungi. Itu juga dianggap sebagai perbuatan yang lebih serius dibanding dengan yang diganggu adalah kepentingan perseorangan. Ya kan? Misalnya kejahatan terhadap keamanan negara. Itu lebih serius mestinya. Makar dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden itu masuk dalam kejahatan terhadap kepentingan negara. Itu lebih serius dibanding dengan kejahatan yang korbannya itu menyangkut kepentingan individu. Misalnya pembunuhan, korbannya nyawa individu. Harta, korbannya harta individu. Beda dengan pembunuhan terhadap presiden, maka korbannya bukan hanya presiden, tetapi negara itulah yang menjadi korban. Jadi harus dilihat, ini yang hendak dilindungi adalah kepentingan masyarakat, kepentingan negara, atau kepentingan individu atau kelompok. Sehingga nanti berimplikasi kepada ancaman pidana yang dirumuskan. Apakah lebih berat ataukah lebih ringan? Kalau misalnya tadi yang dilindungi kepentingan negara, tentunya ancaman pidananya mestinya lebih berat dibanding dengan perbuatan yang terkait dengan kepentingan individu atau kelompok orang tertentu. Ini kepentingan korban yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan bobot pidananya. Ya, sementara terkait dengan kedudukan pelaku atau korban, yang tadi saya contohkan kan, kedudukan pelaku, penggelapan dalam jabatan, itu korupsi. Mestinya akan lebih berat dibanding dengan penggelapan biasa. Kemudian kalau terkait kedudukan korban, misalnya pembunuhan dengan korban orang biasa, itu 338 KUHP. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Kalau pembunuhan dengan korban presiden makar 104 KUHP, ancaman pidananya sampai pada pidana mati. Nah, ini melihat kedudukan pelaku atau korban dalam menentukan perbuatannya itu lebih serius atau tidak. Kalau lebih serius, ancaman pidananya lebih berat dibanding dengan perbuatan yang derajat keseriusannya itu lebih rendah.